Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu tanya, hari ini apakah ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Berarti sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi penyajian data. Sebelum ke materi inti, ketika SD kalian sudah mempelajari mengenai statistika. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Apa saja statistika yang kalian pelajari saat SD? Modus, min, median. Oke, apa itu modus? Nilai yang sering muncul. Oke, kalau median? Nilai terbanyak. Yang terakhir ada min. Apa itu min? Rata-rata, Bu. Oke, benar. Jadi, hari ini kita akan mempelajari penyajian data. Sebelumnya Ibu mau tanya, di sini ada yang bercita-cita jadi entrepreneurship? Saya, Bu. Cindy. Yang lainnya? Saya Bu. Tegar. Oke, Cindy dan Tegar. Jika kalian ingin menjadi entrepreneurship yang sukses, kalian harus bisa mempelajari materi penyajian data dengan baik ya. Ya Bu. Ya, Bu. Oke, dengan itu, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ada, dengan menyelesaikan LKPD, peserta didik dapat mengumpulkan data dan menyajikannya dalam bentuk tabel dan diagram. Yang kedua, dengan menyelesaikan LKPD, peserta didik dapat membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram dengan tepat. Coba kalian amati gambar berikut. Oke, untuk gambar yang nomor 1, ada gambar apa itu? Antri makanan, berjualan. Untuk gambar yang kedua? Rimsu dimsum. Oke, di sini Ibu dengar-dengar ada yang jualan dimsum ya? Iya, Bu. Siapa di sini yang jualan dimsum? Saya, Bu. Oke, Cindy. Kenapa Cindy mau menjual dimsum? Karena sekarang itu banyak banget yang suka dimsum, Bu. Oke, ya. Sekarang itu banyak sekali ya dimsum itu diminati, dan dengan penyajian data ini kalian akan mengetahui apa aja minatnya. Maka mungkin itu juga jadi alasan Cindy ya untuk berjualan. Iya, Bu. Oke, semoga laris ya Cindy ya. Amin. Selanjutnya coba kalian lihat gambar 3. Dari gambar 3 ini apa yang bisa kalian dapatkan? Banyak yang suka ikan panggang, Bu. Kenapa kalian tahu banyak yang suka ikan panggang? Ya, Bu. Boleh Ines? Pada diagram lingkaran itu ikan panggang digambarkan pada warna orange. Nah, di situ presentasinya 45% dan tertinggi dari keseluruhan. Oke, benar ya. Nah, dengan menggunakan penyajian data ini kita lebih tahu apa makanan yang diminati oleh orang-orang. Jadi, ini merupakan salah satu manfaat yang kita dapatkan jika kita mempelajari mengenai penyajian data. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai penyajian data. Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Data dapat kita sajikan dalam dua bentuk. Yang pertama ada bentuk tabel, dan yang kedua ada bentuk diagram. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada bentuk tabel. Bentuk tabel ini dibagi menjadi beberapa lagi ya. Yang pertama ada tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom ini tabel yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Yang kedua ada tabel kontingensi atau tabel yang datanya memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel yang digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval ataupun selang nilai. Selanjutnya ada diagram. Nah, diagram ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua ada diagram lingkaran, yang terakhir ada diagram garis. Diagram batang, bentuk penyajian data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Nanti bentuknya itu seperti batang-batang seperti ini, makanya dia disebut dengan diagram batang. Yang kedua, ada diagram garis. Diagram garis ini digunakan untuk data yang berkelanjutan atau kontinu.
kan dari data ke satu dan data kedua itu berkelanjutan, makanya dia harus menggunakan data yang berkelanjutan. Yang terakhir ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini bentuk penyajian data untuk data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Diagram lingkaran ini dibagi menjadi dua, bisa disajikan dengan dalam persentase dan juga bisa disajikan dengan bentuk derajat. Dari penjelasan Ibu tadi, apa ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada ya? Oke, jika belum ada, mari kita berkelompok untuk menjawab LKPD yang akan Ibu berikan. Untuk kelompoknya Ibu bagi ya. Baik, Bu. Untuk kelompok pertama ada Cindy, Feni, dan kelompok kedua ada Ines, Dewi, Irma, dan kelompok ketiga ada Tegar, April, dan Caca. Untuk LKPD-nya Ibu bagikan sekarang ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ini untuk kelompok 2. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, LKPD itu kalian kerjakan secara berkelompok dan jangan lupa membagi tugas ya agar pengerjaan LKPD itu lebih baik lagi. Dan kalian boleh mencari sumber-sumber seperti dari buku pegangan kalian maupun dari internet ya. Baik, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Bisa ya untuk Baca, ya. ya, jangan lupa dibagi tugasnya ya biar lebih cepat pengerjaannya. Baik, Bu. Bagaimana dengan kelompok 3? Masih belum ada. Gimana kelompok 2? Masih aman. Masih aman ya. Semangat ya. Kalau kalian ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Baik, Bu. Ditambah dulu. Oh iya sih. Gambar ya. Sumbu X itu menyatakan nama makanan. Sumbu Y-nya setelah tadi ada berapa belas. Kursi 10. Yang keberapa? Begitu terasa 35%.
25%. Iya, 25%. Susi 10 kali 40 dikali 100%. 25%. Baksonya 40 kali 100%. 20%. Terus mie goreng 3 40 kali 100%. 7,5%. Terus ayam geprek ya 5/50 dikali 100 12,5%. 12,5%. Di gambar yang paling banyak sih aku sebelah Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Masih sampai diagram garis Bu. Bisa diselesaikan segera ya. iya Bu, baik Bu. Ini sama kayak tadi. Kelompok 2 sudah selesai? Titiknya sudah. Makanan apa yang paling disukai? Sebelah ya. Iya, sebelah. Yang paling sedikit juga ini ya. Kelompok 3 Masih di kegiatan 5 Bu. Iya. sedikit lagi ya selesai. Ada kesulitan? Belum ada sayurnya. Sudah membuka sumber lain tadi? Sama nggak sih? Sama-sama. Sebelah kan banyak panjang paling banyak disukai ya. Biasa mana yang menurut kalian paling efektif dan kurang efektif? Yang paling efektif itu bakal nggak sih? Karena dia itu bisa lihat perbandingan. Oke, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Apakah masih ada yang belum selesai? Sudah Bu. Oke, karena semua sudah selesai, Ibu minta salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasilnya ya. Ada kelompok yang mau maju? Kami Bu. Boleh, kelompok 1 ya? Oke, silakan. Untuk kelompok 1, hasil diagramnya bisa digambarkan di papan tulis ya? Baik Bu. Untuk spidolnya, ini, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Feni, absen 3. Saya Cindy, absen 1. Saya V, absen 2. Iya, ditulis ya buat hasil gambar diagramnya dan tabel juga. Untuk kelompok lainnya disimak ya. Baik Bu. Ini bisa dibantu teman-temannya tulis.
Oke, jadi dari hasil diskusi kami mendapatkan nama makanannya seblak frekuensinya 14, kemudian sushi frekuensinya 10, bakso frekuensinya 8, mie goreng frekuensinya 3, dan ayam geprek frekuensinya 5. Kalau di total itu frekuensinya sebanyak 40, jumlah frekuensinya 40. Kemudian saya sajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini, yang mana sumbu X ini menyatakan nama makanan dan sumbu Y-nya ini menyatakan frekuensinya. Seblak 14, sushi 10, bakso 8, mie goreng 3, ayam geprek 5. Nah, untuk selanjutnya ada diagram lingkaran di mana rumusnya banyaknya data dibagi semua data dikali 100%. Dengan seblak datanya jumlahnya ada 14 dibagi 40 dikali 100%, hasilnya ada 35%. Lalu sushi 25%, bakso 20%, mie goreng 7,5%, ayam geprek 12,5%. Nah, ini diagram lingkaran yang telah dihasilkan. Oke, baik, selanjutnya ada diagram garis. Kita menggunakan diagram garis, yang mana di sini yang tertinggi itu adalah seblak, lalu sushi, bakso, ayam geprek, dan yang terakhir paling rendah minatnya itu adalah mie goreng. Nah, lalu di sini kan yang paling banyak disukai kan seblak, dan yang paling tidak banyak yang diminati yaitu mie goreng. Nah, informasi yang disajikan di sini yaitu pada intinya sama gitu kan, yang ada diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Lalu di sini diagram ini dipertanyakan, jika kalian ingin buka bisnis makanan di sekolah, kira-kira makanan apa yang akan kalian prioritaskan untuk dijual? Karena di sini diagram, setelah kita menuliskan diagram-diagram di sini, yang paling tinggi kan di sini seblak. Jadi mungkin kita akan bisa berwirausaha untuk menjual seblak ini tadi. Lalu yang selanjutnya diagram mana yang menurut kalian paling efektif dan yang kurang efektif untuk menyajikan data preferensi makanan dan mengapa? Hasil diskusi kami yaitu diagram batang paling efektif untuk menyajikan data preferensi makanan karena memungkinkan perbandingan antara kategori secara jelas dan mudah dipahami. Sedangkan diagram lingkaran ini kurang efektif karena sulit membedakan proporsi kecil, terutama jika terdapat banyak pilihan makanan. Diagram garis tidak efektif karena datanya bukan data kontinu. Cukup dari kelompok 1? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok lainnya ada yang ingin menanggapi hasil presentasi kelompok 1? Saya Bu, Boleh, Ines? izin menanggapi. Untuk penjelasannya sudah jelas dan jawaban hasil akhirnya juga sama dengan kelompok kami. Tetapi terdapat sedikit perbedaan pada diagram lingkarannya, Bu. Apa perbedaannya dengan kelompok 1? Untuk di kelompok kami mengkalikan dengan 360 derajat. Oke. Kelompok 1 mungkin bisa ditanggapi apa yang diampungkan Ines? Baik, Bu. Nah, dari kelompok kami, karena kami menggunakan presentase, makanya kami menggunakan perkalian 100%. Nah, sedangkan ada juga dalam bentuk derajat. Untuk derajat, kita mengalikannya dengan 360. Tapi keduanya itu sama, karena sama-sama satu lingkaran penuh. Oke, benar ya apa yang sudah dibilang Cindy. Nah, tadi kan diagram lingkaran itu bisa disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama ada bentuk persen, yang kedua ada bentuk derajat. Nah, kalau bentuk persen itu satu lingkaran penuhnya 100%, sedangkan kalau dalam bentuk derajat itu satu lingkaran penuhnya 360 derajat. Terima kasih kelompok 1 sudah menjawab. Boleh silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dari pembelajaran tadi dan diskusi kita tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu, Boleh, Fe? kita dapat mengetahui penafsiran data dengan mudah menggunakan penyajian data. Lalu juga ada bentuk-bentuk yang digunakan dalam penyajian data yang berbeda, tapi kita bisa menggunakan itu sesuai dengan kebutuhan yang apa yang kita butuhkan. Oke, benar ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Fe. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan membagikan soal yang harus kalian kerjakan. Untuk pengerjaannya langsung di bawah sini, langsung dijawab ya. Baik, Baik, Bu. Baik, Bu.
Duduknya boleh dijarakin sedikit ya. Oke. Dikerjakan dengan teliti ya. Untuk pengerjaannya apakah sudah selesai? Oke, untuk ketua kelas bisa minta tolong dikumpulkan. Baik, Bu. Terima kasih ya Tegar ya. Iya. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita berlangsung dengan baik dan diskusi tadi sangat amat maksimal. Nah, untuk yang tadi sudah aktif, siswa yang sudah menjawab maupun kelompok yang sudah aktif akan mendapat nilai tambahan dari Ibu ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Sebelum menutup pembelajaran, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini itu mempelajari apa saja sih? Saya Bu, Boleh Ines? hari
Hari ini kita belajar mengenai penyajian data dalam bentuk tabel, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Oke, benar ya apa yang dikatakan Ines. Hari ini kita mempelajari tentang penyajian data. Nah, penyajian data ini dapat kita sajikan dalam bentuk tabel maupun diagram. Dan untuk tabel tadi sudah ada tiga jenis, kemudian juga untuk diagram ada diagram garis, diagram batang, ataupun diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkarannya bisa disajikan dalam bentuk persen maupun dalam bentuk derajat. Oke, Ibu mau tanya, hari ini pembelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Apakah ada kendala dalam pengerjaan LKPD tadi? Tidak ada. Oke, jika tidak ada kendala, maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Jadi kalian Ibu harap di rumah sudah mempelajari mengenai ukuran pemusatan data ya. Baik, Bu. Sebelum Ibu tutup, untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya lagi. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tegar. Sama-sama. Oke, sebelum Ibu tutup kita beri applause dulu buat kita semua hari ini. Oke, pembelajaran telah usai. Kak Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu.